Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abi Muda Official. Pada video kali ini teman-teman aku mau kasih tutorial ke kalian bagaimana cara membuat daftar pustaka atau citasi menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi kita nggak perlu lagi entry-entry manual gitu kan, tulis lama daftar pustaka. Biasanya kita gunakan itu di makalah, skripsi, tesis, ataupun dimanapun teman-teman mengambil kutipan orang lain untuk di-upload, untuk dikumpulkan sebagai tugas dan lain sebagainya, ya kita harus cantumkan citasinya, harus cantumkan daftar pustakanya. Itu adalah bentuk kita tidak memplagiasi punya karya orang lain atau bentuk apresiasi kita bahwa ini kutipan orang gitu. Jadi kita nggak boleh plagiat gitu ya. Caranya gimana teman-teman? Simak video berikut ini. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus mendownload terlebih dahulu aplikasi ini ya, Mendeley Desktop, yaitu aplikasi Mendeley. Caranya teman-teman silahkan tekan aja link yang ada di video ini ya, di deskripsi video ini. Teman-teman tekan link itu nanti akan diarahkan ke Google Drive. Teman-teman silahkan download aplikasinya dan install. Kalau nggak mau pakai link itu ya cari sendiri di googling, download aplikasi Mendeley. Nanti muncul sendiri. Nanti kalian pilih aja, download dulu, install di laptop atau komputer kalian. Setelah itu kalian buka nih aplikasi Mendeley-nya. Nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau kalian baru pertama sekali, jelas belum punya akunnya dong, maka kalian harus register dulu. Kalau udah register, nanti kalian bisa langsung masuk. Karena aku udah register, jadi aku langsung masuk nih, biar nggak kelamaan. Nanti ketika sudah masuk, teman-teman akan tampil seperti ini ya. Next aja nih, di next, close, perbesar ya, kita perbesar. Di sini teman-teman, langkah selanjutnya kalian pilih di menu tools ya. Kalian klik, ini sebelumnya di uninstall dulu ya. Tools ini nanti kita akan disuruh hubungkan dengan Microsoft Word sama web gitu ya. Jadi kita install dulu MS Word pluginnya. Oke. Nanti yang web importer ini belakangan lah. Kita bahas satu dulu. Selanjutnya teman-teman buka dulu dokumen yang ada atau yang mau kalian citasiin dan didaftar pustakakan. Misal skripsi kalian, apapun lah ya. Ini aku contohkan aja nih, ada 5 citasi. Yang pertama aku bagi ke 3 bagian teman-teman. Yang pertama, kutipan ada soft filenya. Contohnya nih, aku kutip dari Hardilawati tahun 2020. Ini aku kutip dari jurnal dia. Jurnal dia nih, aku bentuk PDF-nya ada di laptop aku gitu. Yang kedua, aku kutip dari buku Yunus 2016. Dan aku punya file PDF buku dia. Nah, itu bagian pertama. Bagian kedua, kutipan itu nggak ada soft file-nya, tapi ada hard copy-nya. Contoh, aku kutip kutipan ini dari buku Osterwalder dan Pickner tahun 2016. Jadi aku nggak punya dalam bentuk soft file PDF, tapi aku punya bukunya nih, di tangan aku punya, gitu ya. Yang ketiga, kutipan dari situs internet, baik itu dari Badan Pusat Statistik, dari artikel, dari berita, pokoknya situs internet itu yang hendaknya itu yang relevan, kemudian akuntabel teman-teman, dapat dipertanggungjawabkan lah. Jangan dari blogspot ya, atau WordPress, itu kurang bagus untuk dijadikan citasi atau daftar pustaka atau kutipan gitu. Jadi gimana caranya selanjutnya? Tadi kita kan udah menghubungkan antara apa namanya si Mendeley dengan MS Word ya. Jadi kita akan bahas pertama kali tentang kutipan yang ada soft file-nya, Hardilawati 2020. Aku punya jurnalnya nih. Kalau teman-teman punya jurnalnya, silahkan ambil jurnalnya. Kita masuk Mendeley dulu. Kita bisa add file jurnal tersebut teman-teman. Jadi aku cari dulu yang Hardilawatinya ya. Ini soft file-nya. Kemudian aku open. Kau udah masuk nih ya. Langsung kita cek dulu teman-teman, apakah Hardilawati ini udah benar atau belum datanya. Pertama, judulnya tuh strategi bertahan UMKM di tengah pandemi COVID-19. Karena udah masuk, kita cek di sini. Udah benar ya. Kemudian nama dia Wan Laura Hardilawati. Kita cek autornya. Hardilawati Wan Laura. Jadi first name dulu, last name kemudian first name. Nanti akan otomatis seperti itu teman-teman. Jurnalnya dari mana? Akuntansi dan Ekonomika. Benar ya. Tahunnya 2020, volumenya volume 10, nomor 1, udah benar. Kalau udah berarti udah selesai. Lanjut ke tahap kedua nih.
Tadi Hadilawati, it's okay ya, aman ya. Kemudian ke Yunus 2016, itu aku punya file bukunya. Caranya kita masuk lagi ke Mendeley. Teman-teman boleh add secara add file seperti ini atau langsung ngambil aja nih filenya, langsung di drag ke Mendeley seperti ini. Nanti akan muncul nih Yunus. Jadi kalau kita drag seperti ini atau add file yang ada PDF-nya, kadang-kadang akan muncul nggak sesuai dengan data di buku atau jurnal. Jadi kita cek dulu supaya nggak salah gitu ya. Kalau ini udah benar ya, ini udah benar. Maka teman-teman cek dulu city-nya, kota terbitnya, edisinya berapa, editornya siapa, publisher-nya siapa gitu ya. Di mana gitu ya. Kalau ada ISBN-nya silahkan diisi, kalau nggak ada ya sudah. Pokoknya diisi sesuai yang ada info di buku atau jurnal. Kalau nggak ada silahkan dikosongkan saja. Oke, untuk yang ada filenya selesai ya, aman ya. Lanjut nih, kutipan nggak ada soft filenya, ini yang ribet. Sebenarnya nggak ribet juga sih, yang penting teman-teman punya datanya aja. Karena kalau kita punya bukunya, kan punya data tuh, di bagian depan halaman tuh pasti punya info tentang si pemilik buku gitu kan. Ini aku, karena bukunya ada di tangan, jadi infonya kita entry secara manual. Jadi kita kan nggak bisa drag nih, nggak ada PDF-nya. Jadi kita pilih di add, teman-teman, pilih di tanda panah ini, klik kiri, kemudian pilih add entry manually. Ya, add entry manually. Di sini, karena Ostelworder itu buku, maka kita pilih tipenya adalah book. Ya. No title. Baru kita isi nih, judul bukunya apa? Business Model Generation. Pokoknya isi semua nih yang diminta. Generation. Autornya Alexander Osterwalder. Jadi kalau langsung gini, nanti akan otomatis berubah teman-teman jadi last name, first name. Jadinya kalau Osterwalder Alexander gitu. Yang kedua, penulis yang kedua adalah Yves di enter aja, kemudian masuk ke tahun. Tahun terbitnya tahun berapa? 2016. Kemudian ini nggak perlu, teksnya nggak perlu, author keywordnya nggak perlu. Diterbitkan di mana? Di Jakarta. Aku udah punya infonya. Kemudian publishnya di PT Alex Media Komputindo. Kan filenya nggak ada, ya udah dikosongin. Jadi tinggal di save. Udah keluar ya. Selesai. Yang nggak ada PDF-nya kita entry secara manual, teman-teman. Selanjutnya ada yang sedikit lebih sulit daripada ini, yaitu kutipan dari situs internet. Sebenarnya nggak sulit-sulit amat sih ya. Kutipan dari situs internet gimana? Kita nggak punya soft file, kita juga nggak punya hard copy-nya. Yang ada kita di internet. Contoh, dari An-Nur 2021, aku udah masuk ke sini ya. Ini aku kutip si kutipan tadi itu dari si An-Nur ini. Bahasanya pokoknya dari sinilah, dari artikel berita data box ini. Jadi gimana dong cara ngambilnya? Kembali lagi ke Mendeley, teman-teman. Tadi kan kita cuma menghubungkan dengan Microsoft Word. Sekarang kita menghubungkan dengan web importer, jadi situs web gitu ya. Install, nanti akan diarahkan ke Microsoft Edge-nya. Kalau aku menggunakan Microsoft Edge ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan Microsoft Chrome, maksudnya Google Chrome, nanti akan diarahkan ke Google Chrome. Di sini, get web importer for Edge. Jadi klik aja itu. Karena aku udah meng-add si Mendeley-nya ke Microsoft Edge-nya aku, jadi udah aman. Nanti akan keluar icon di sini. Nanti kalian tinggal tambahkan aja ikonnya ke bagian kanan paling atas nih, ya. Kalau sudah ditutup, kemudian kita ambil lagi nih yang punya di An-Nur tadi. Gimana Yubi caranya? Langsung aja tekan Mendeley icon di sini. Icon Mendeley ini ditekan klik kiri. Kan ada pilihannya. Langsung aja klik dicentang add to Mendeley. Nah, kemudian kita ke An-Nur sudah selesai. Sekarang ke Bayu 2021. Ambil lagi ke websitenya. Kita klik lagi icon Mendeley. Nanti akan muncul seperti ini. Loading. Nah, kita centang add to Mendeley. Berarti ini sudah ya teman-teman, sudah ter-add. Jadi kita langsung kembali lagi ke Mendeley. Karena ini belum muncul, karena belum disinkronkan. Jadi kita sinkronkan terlebih dahulu, nanti akan muncul. Nah, ini udah muncul kan. Pertama kita cek dulu datanya teman-teman. Yang 10 si An-Nur tadi, ini kan webpack ya. Jadi autornya siapa? Yang 10 e-commerce. Autornya adalah si Dimas Jarot Bayu. Jadi kita copy namanya ke Mendeley, kita paste di sini. Nanti otomatis akan berubah jadi nama last name, first name gitu ya. Publication-nya kan di data box, jadi yang di judul nih kita cut, kemudian kita pindahkan ke publication-nya. Ya, data box.
tahun dipublishnya tahun berapa? Lihat di sini 2021. Kita isi 2021. Data aksesnya, kita akses web ini kapan? Biasanya kalau kita langsung import melalui web study, jadi otomatis sudah masuk data aksesnya ke sini. Kalau ingin berubah datanya, silakan diubah secara manual di sini, langsung diubah aja gitu. Kalau sudah selesai, udah langsung pindah ke bagian bawah nih yang masih kosong. Kita lihat masih di sini ada data box, kita cut, ya, pilih ke publication, ya. Kemudian lihat autornya siapa nih? Autornya adalah Cindy Mutia Anur. Copy, tinggal masuk ke Mendeley lagi, kita paste, langsung. Years-nya berapa? 2021, langsung diisi 2021. Selesai. Semuanya udah selesai teman-teman. Ini cuma 5 aku contohin. Nanti kalian buat aja sendiri di skripsi kalian gitu ya. Pertama, yang harus dilakukan langsung ke menu reference, teman-teman. Reference. Jadi karena kita udah menghubungkan Microsoft Word dengan si Mendeley, jadi otomatis sudah keluar insert citation, ya. Yang harus dilakukan, lihat stylenya. Biasanya, style secara umum yang digunakan format untuk membuat daftar pustaka itu APA dan MLA, yaitu American Psychological Association sama Modern Language Association. Kadang ada beberapa kampus, seperti kampus saya di IPB, itu ada pedoman penulisan karya ilmiah tersendiri. Jadi format penulisan daftar pustaka itu ada khusus gitu, punya kampus sendiri. Jadi aku menggunakan IPB, tapi kali ini aku mau contohin yang punya APA ya, American Psychological Association, yang umum digunakan. Kalau kalian di kampus kalian itu ada khususnya, ya kalian minta ke kampus kalian, biasanya ada di perpustakaan ya. Kalau udah, ini APA, kemudian insert citation. Kita blok dulu nih, yang punya udah dimanualkan. Ya. Kemudian insert citation, yes. Tadi kan namanya udah di drop tuh, Hardilawati. Tinggal ketik aja namanya. Oke. Kalau udah muncul gini ya, agak hitam-hitam ini, berarti itu udah masuk, udah di Mendeley kan. Kemudian di Yunus. Di Yunus kita Mendeley juga insert citation. Tinggal ketik aja namanya. Ini udah semuanya udah di Mendeleyin teman-teman. Contohnya Ayubi misalkan nanti ada di awal kalimat misalkan si Bayu nih. Bayunya tuh citasinya di depan gitu. Misal menurut Bayu gitu kan. Menurut si Bayu tadi di kamar kan nggak gini bentuknya. Ya udah tinggal diedit, dihapus, dan dihapus, diganti. Udah nanti manual edit. Udah selesai. Gitu aja sih teman-teman. Ini semuanya kan udah kita citasiin. Semua yang sudah disitasiin maka akan otomatis di daftar pustakanya akan tercantumkan. Gimana? Ini kan belum muncul. Jadi kita klik di insert bibliografi. Nanti kalau ada apa namanya? Ada subjudul tentang daftar pustaka. Langsung aja masuk ke subjudul tersebut, insert bibliografi. Jadi semua yang udah disitasiin akan muncul daftar pustakanya secara langsung. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi secara manual kan. Mudah kan teman-teman cara buat daftar pustaka sama citasi menggunakan aplikasi Mendeley. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa, jangan plagiasi. Karena setiap karya orang lain itu patut kita apresiasi dengan cara citasi, mencantumkan di daftar pustaka penulisan kita. Itu bentuk apresiasi dan bentuk kita tidak mencuri punya orang lain, hasil karya orang lain. Kita nggak boleh plagiasi teman-teman. Thank you telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman suka jangan lupa like. Jika teman-teman nggak paham silahkan berkomentar di kolom komentar. Selanjutnya jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. And then share ke teman-teman kalian yang membutuhkan ya. Semoga bisa bermanfaat secara lebih. Semoga bisa jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.